Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfi Solihatin, dosen program studi S1 Bisnis Digital, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Amikom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar sistem cerdas. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Pengantar sistem cerdas merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman dasar tentang definisi, sistem dan kecerdasan buatan serta sejarahnya, perbandingan antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami, perbandingan komputasi kecerdasan buatan dan komputasi pemrograman konvensional. Selain itu, untuk mengetahui subdisiplin ilmu dalam kecerdasan buatan, aplikasi kecerdasan buatan dalam bidang komersial, istilah soft computing, tujuan serta kegunaannya. Capaian pembelajaran mata kuliah pengantar sistem cerdas yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep dan peranan kecerdasan buatan dalam era revolusi industri 4.0. Yang kedua, mampu menjelaskan model-model algoritma dan metode soft computing. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan jenis-jenis komputasi konvensional dan perbandingannya dengan soft computing. Kemudian yang terakhir yaitu mampu menyelesaikan masalah real berdasarkan kecerdasan buatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah pengantar sistem cerdas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Adapun capaian pembelajaran lulusan untuk sikap, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dan yang ketiga yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Adapun keterampilan umum yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian keterampilan khusus yaitu yang pertama, mampu menentukan pendekatan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, memilih representasi pengetahuan dan mekanisme penalarannya. Yang kedua, menerapkan pendekatan berbagai sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi. Adapun pengetahuan yaitu memahami konsep dasar dan teori kecerdasan buatan berikut konsep dan turunan algoritmanya. Di setiap awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan sebagai wujud kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu memahami dan mengikuti perkuliahan pengantar sistem cerdas dengan baik. Dalam kontrak perkuliahan, meliputi antara lain pertama, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, rencana pembelajaran semester, dan mekanisme perkuliahan. Adapun mekanisme perkuliahan mata kuliah pengantar sistem cerdas yaitu sebanyak 16 pertemuan yang mana di dalamnya termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Proses perkuliahan dilakukan secara asinkronus dan asinkronus dan dilaksanakan baik secara daring maupun luring. Bobot penilaian dalam mata kuliah pengantar sistem cerdas yaitu 15% kehadiran, 35% tugas terstruktur, serta masing-masing 25% untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Selanjutnya, berikut ini adalah cuplikan perkuliahan mata kuliah pengantar sistem cerdas yang dilakukan secara daring menggunakan Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah bergabung ya di mata kuliah pengantar sistem cerdas. Hari ini pertemuan pertama di awal perkuliahan. Jadi pengantar sistem cerdas ini adalah sebagai dasar kalian, rekan-rekan mahasiswa, untuk menempuh perkuliahan yang lebih spesifik nanti di semester berikutnya berkaitan dengan kecerdasan buatan. Jadi nanti ada beberapa mata kuliah yang sifatnya itu adalah pengembangan dari kecerdasan buatan sendiri, karena kecerdasan buatan memiliki banyak sekali cabang ilmu yang secara spesifik membahas tentang kecerdasan tertentu ya rekan-rekan. Jadi ini adalah dasar kalian sehingga nanti pada semester atas kalian sudah memiliki pengetahuan tentang kecerdasan buatan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Siti Arifin Hartini M.Com, kemudian studi lanjut di Magister Teknik Informatika, kemudian bidang studi atau bidang research yang saya tekuni adalah tentu saja berkaitan dengan AI atau Artificial Intelligence, kemudian Cyber Security, dan juga sedikit beririsan dengan digital forensik. Kemudian jika nanti di selama perkuliahan ada tugas, kemudian berkonsultasi secara akademik, silakan menghubungi di email tersebut ya, email berikut dan nomor HP berikut ya. Jadi nanti di selama 16 kali pertemuan termasuk ITS yang UAS, saya akan memberikan beberapa tugas terstruktur yang mana akan saya bagikan begitu materi dalam pertemuan tersebut selesai saya berikan. Jadi nanti sifatnya ada yang individu maupun ada yang berkelompok. Oke, untuk pertemuan pertama kita coba saya akan analisa dulu rekan-rekan. Ketika kalian mendengar istilah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, pertama apa yang rekan-rekan pikirkan? Apa yang terlintas di benak kalian? Coba Satriawan, coba apa Satriawan yang Satriawan pikirkan ketika saya mengucapkan atau saya bertanya tentang Artificial Intelligence? Pernah dengar istilah Artificial Intelligence? Pernah Bu, pernah dengar. Iya. Menurut Satriawan, apa itu Artificial Intelligence? Kayak semacam kecerdasan buatan gitu, kayak robot gitu. Iya betul. Robot yang bisa apa Satriawan? Robot itu bisa melakukan apa? Yang bisa melakukan perintahnya sendiri. Contohnya, misalnya bisa ngapain? Kayak misalkan kita bertanya sesuatu gitu ke robot, contohnya aja kayak ChatGPT gitu Bu. Betul, betul kayak kita sekali. bertanya apa gitu, terus nanti mereka udah ada jawabannya kayak Akan gitu. memberikan jawaban. Iya betul sekali, betul sekali Satriawan. Pintar. Iya, jadi Artificial Intelligence itu sebetulnya adalah kemampuan sebuah teknologi, sebuah mesin untuk apa? Kalau sebuah robot gitu ya, sebuah robot atau dalam hal yang Satriawan sebutkan tadi adalah ChatGPT yang bisa memberikan jawaban atau memberikan sebuah solusi atas apa yang kita tanyakan. Sebetulnya kemampuan itu kan yang dimiliki oleh manusia, betul ya teman-teman. Jadi ketika seseorang bertanya, kemudian kita menjawab, itu kan kemampuan yang sebetulnya hanya dimiliki oleh manusia, begitu ya. Jadi kemampuan menjawab, kemampuan berpikir, kemampuan berbicara bahkan, kemudian kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk berjalan. Robot kan ada yang berjalan ya. Jadi kalau tadi Satriawan bilang ketika Artificial Intelligence itu disebutkan, kita akan cenderung
berpikir mengenai robot. Robot bisa berjalan, robot bisa berbicara, mungkin berpindah tempat dan sebagainya. Semua hal itu kan seharusnya dilakukan oleh manusia, betul ya? Jadi manusia yang melakukan semua itu, tapi ternyata bisa diimplementasikan ke dalam sebuah mesin, sebuah teknologi. Artificial itu artinya dalam bahasa Indonesia secara harfiah adalah buatan. Intelligence adalah kecerdasan. Maka kecerdasan buatan itu kesemuanya sebetulnya merupakan imitasi atau mengadaptasi kecerdasan kita sebagai manusia, sehingga teknologi itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Itu artificial intelligence. Kemudian pengembangannya sendiri itu menjadi sebuah sistem yang secara umum dinamakan adalah sistem cerdas atau intelligent system. Oke, baik. Kemudian kalau berbicara secara definisi, ya, artificial intelligence itu adalah, ini beberapa saya ambil dari definisi para pakar, ya, terutama dalam buku berbahasa Inggris. Yang pertama adalah artificial intelligence itu sebuah ilmu atau studi of how to train the computer so that computers can do things which human can do better. Jadi sebuah ilmu yang bagaimana kita bisa melatih komputer, ya. Komputer itu sebetulnya dalam arti general bisa berbentuk apapun. Jadi semua komputer yang memiliki prosesor, brain seperti itu dinamakan komputer. Bagaimana melatih komputer supaya komputer tersebut bisa melakukan hal-hal yang manusia lakukan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa AI atau kecerdasan buatan, artificial intelligence adalah teori dan pengembangan sistem komputer, ya, development of computer system, yang mana dia mampu perform task, melakukan tugas-tugas, ya, yang normally require human intelligence, yang mana normalnya itu kita yang lakukan, gitu ya. Benda mati seharusnya tidak bisa melakukan apapun, tapi dengan kecerdasan kita sebagai manusia dalam mengembangkan ilmu komputer bisa kita terapkan ke dalam sebuah sistem. Seperti apa? Such as visual perception. Bagaimana kita bisa mempersepsikan secara visual, mengenali pola, mengenali benda, ya. Speech recognition atau mengenali suara, ya. Contoh, misalnya rekan-rekan sudah pernah menggunakan Google Assistant atau Siri dan lain sebagainya. Ketika kita bilang, "Okay Google, play music," misalnya, "Okay Google, please search for restaurant," mencari restoran terdekat, misalnya. Itu adalah kemampuan untuk mengenali suara. Kemudian decision making, membuat keputusan. Language translation, menerjemahkan, ya. Kalau kalian sering menggunakan Google Translate, ya, saya yakin pernah. Nah, itu juga sebetulnya adalah sebuah AI atau kecerdasan buatan, yang mana seharusnya kemampuan untuk melakukan terjemahan itu kan kemampuan kita manusia yang mengerti bahasa, baik mungkin dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia maupun sebaliknya, seperti itu. Kemudian definisi ketiga, kemampuan komputer. Nah, kemampuan sebuah program komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar. Jadi kuncinya AI itu adalah bagaimana kita membuat komputer itu komputer itu bisa berpikir serta belajar. Kemudian terakhir adalah sebuah cabang ilmu komputer, ya, branch of computer science, yang mana dia menitik beratkan, emphasize, the development of intelligent machine, pengembangan kecerdasan sebuah mesin, yang mana dia bisa berpikir, ya. Sekali lagi pasti semua konsep AI itu pasti akan bilang bahwa AI itu bisa berpikir dan bekerja seperti manusia. Jadi kunci utama AI itu adalah bagaimana bisa meniru manusia semirip-miripnya, gitu ya. Semakin kesini semakin pintar. Jadi dulu ketika AI diciptakan pertama kali itu tentu saja belum semutakhir sekarang. Jadi semakin berkembang peradaban manusia, maka AI juga semakin canggih, seperti itu, teman-teman. Ini adalah
teori yang berkaitan dengan data. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kuncinya AI itu adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah teknologi, baik itu berupa komputer atau sebuah teknologi lain mesin, untuk bisa berperilaku seperti manusia dalam domain kecerdasan tertentu. Misalnya dia bisa berbicara dan berjalan sekaligus, atau bisa menjawab, bisa decision making dan lain sebagainya. Itu AI. Kemudian selanjutnya, berbicara ke skala yang lebih luas, AI itu menjadi dasar pengembangan sebuah sistem yang namanya sistem cerdas atau intelligent system. Yang mana secara harfiah definisinya adalah sistem yang punya keahlian seperti manusia pada domain tertentu. Nah ini kuncinya. Biasanya beberapa sistem cerdas itu selalu spesifik, dia fokus bisa ngapain gitu teman-teman. Kemudian mampu beradaptasi terhadap perubahan di lingkungan, dia bisa belajar sendiri karena training datanya itu sangat besar ya. Kemudian belajar agar bisa bekerja dengan baik jika terjadi perubahan pada lingkungan. Jadi kalau kalian perhatikan, contoh sederhana lagi, saya ambil contoh mesin translasi atau mesin penerjemah, contohnya Google Translate atau Bing Translator seperti itu. Dulu di awal mula Google Translate itu muncul, kemampuan dia dalam menerjemahkan itu tidak sebaik sekarang. Jadi kalau sekarang secara konteks sudah sangat baik, kemudian grammarnya juga sudah sangat baik. Jadi itu adalah hasil dari kemampuan dia dalam beradaptasi dalam perubahan pola kalimat seperti itu teman-teman. Jadi sistem cerdas itu sekali lagi fokusnya itu pada bidang keahlian tertentu. Kalau dia mampu menerjemahkan, ya berarti fokusnya di bahasa penerjemah. Kemudian mungkin ada pengembangan sistem lagi, sebuah sistem pakar gitu ya untuk mendeteksi penyakit jantung gitu misalnya untuk bidang kesehatan, ya dia fokusnya hanya mampu mendeteksi di domain tersebut, tidak untuk domain yang lain. Itu ciri khusus atau khasnya sebuah sistem cerdas. Kemudian ini adalah beberapa keahlian manusia yang umum diadaptasikan ke dalam sebuah sistem cerdas atau aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Jadi kemampuan-kemampuan kita seperti bagaimana cara merencanakan ya planning itu diadaptasikan ke dalam sebuah sistem sehingga dia bisa merancang itu, dia bisa melakukan planning itu. Kemudian learning atau kemampuan untuk belajar. Kemudian reasoning atau kemampuan untuk melakukan reasoning, berargumentasi gitu ya. Kemudian problem solving, bagaimana memecahkan masalah. Kemudian ada knowledge representation, representasi pengetahuan. Kemudian ada persepsi ini kaitannya dengan visual ya teman-teman, bagaimana menganalisa dan mengenali sebuah pola, gambar, dan lain sebagainya. Ini biasanya cenderung digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sekali lagi image representation atau persepsi gambar gitu ya, atau mendeteksi misalnya konten-konten yang tidak senonoh gitu misalnya dalam sebuah website atau dalam sebuah aplikasi, sehingga ketika ditemukan gambar-gambar yang mirip dengan training datanya itu akan bisa diantisipasi. Kemudian motion, gerakan, ini biasanya sering digunakan untuk robotik seperti itu. Kemudian manipulation itu adalah bagaimana mengelola data atau basis pengetahuan sehingga menghasilkan solusi yang sesuai. Kemudian ada social intelligence. Nah ini yang beberapa tahun belakang dikembangkan, bahwa ketika sebuah teknologi AI, terutama hal ini misalnya robot, itu sudah mampu melakukan komunikasi dua arah teman-teman. Ini yang sangat canggih ya. Kalau dulu mungkin robot dikembangkan ya hanya bisa mungkin bisa hanya memberi salam dan lain sebagainya tanpa mampu
mengidentifikasi kita manusia itu ngomong apa, dia tidak bisa jawab. Tapi kalau sekarang bahkan sudah mampu menganalisa emosi seseorang, apakah sedang sedih, apakah sedang marah, dan sebagainya, sehingga dia bisa memberikan respon yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh manusia yang mengajak dia berinteraksi. Kemudian creativity. Jadi ini adalah beberapa domain kecerdasan kita manusia yang diadaptasikan ke dalam sebuah sistem cerdas atau aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Kemudian ini adalah implementasi konsep AI. Jadi ketika sebuah sistem cerdas, aplikasi berbasis kecerdasan buatan, baik berupa hardware ya yang berbentuk wujud fisik maupun software yang berupa program, secara garis besar konsepnya seperti ini teman-teman. Jadi ada di awal sebelum AI dibangun harus ada masalah dulu gitu ya. Masalah dalam artian apa yang ingin kita selesaikan. Inputnya itu berupa apa? Apakah dia berupa pertanyaan? Apakah dia berupa masalah yang harus diselesaikan? Ini ada inputnya. Contohnya misalnya ketika ini balik lagi contoh yang mudah, sebuah mesin translasi atau mesin penerjemah, inputnya itu berupa apa? Inputnya bisa berupa dua media. Yang pertama adalah teks berupa tulisan atau speech bisa berupa omongan verbal gitu ya. Nah itu adalah input. Input kedua adalah sebuah kalimat atau pernyataan atau pertanyaan atau sebuah apa yang akan kita terjemahkan, apa yang akan diterjemahkan. Kemudian di dalamnya ya ini di dalam sistemnya sendiri ya secara umum sistemnya dalamnya itu adalah ada dua konsep besar. Ada knowledge base, ya knowledge base ini kalau bisa dinamakan data training itu ada di sini ya teman-teman. Ada fakta, ada teori, pemikiran, ada rules seperti itu. Jadi ini yang menentukan. Kemudian ada inference engine, kemampuan menarik kesimpulan dari pengalaman. Jadi bagaimana masalah yang sudah ada sebelumnya ini diterjemahkan ke dalam sebuah knowledge base, sebuah data, training data, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam sebuah inference engine yang mampu dikenali oleh komputer sehingga bisa menghasilkan keluaran atau output berupa solusi, jawaban ya. Seperti misalnya kalau sekali lagi machine translation, outputnya adalah terjemahannya itu sendiri. Terjemahan dalam bahasa apa ya, bahasa yang kita inginkan. Seperti itu. Ini implementasi konsep AI. Jadi ada 4 bagian utama, ada input, basis pengetahuan, kemudian inference engine, dan ada output. Itu adalah implementasi konsep AI secara keseluruhan. Kemudian ini adalah beberapa cabang AI. Jadi sangat bervariasi dan sangat luas ilmu AI itu teman-teman. Ada machine learning, kemudian decision support system, NLP, sampai ada vision, robotic, planning, dan lain sebagainya, expert system. Jadi ketika sebuah AI dibangun, ya harus ditentukan dulu dia itu termasuk ke dalam basis branch yang mana. Gitu. Kemudian terakhir ini adalah kecerdasan buatan jika dibandingkan dengan kecerdasan alami manusia. Jadi ini bukan berarti kita harus bergantung sepenuhnya terhadap AI, tidak, tetapi ini adalah alasan mengapa AI itu terus dikembangkan ya, karena kecerdasan buatan lebih bersifat permanen dalam arti tidak selamanya bisa digunakan, tentu saja pasti ada batas waktunya, akan tetapi ketika diimplementasikan ke dalam sebuah tugas yang sifatnya banyak, ya, berat, kemudian harus dilakukan secara terus-menerus,
maka kecerdasan buatan akan lebih efisien karena sifatnya yang dia tidak bisa lelah ya, tidak perlu istirahat dan lain sebagainya, sehingga sifatnya lebih bisa permanen dan bisa diandalkan. Kemudian AI bisa mudah diduplikasi ya, dan bisa lebih mudah disebarkan. Jadi ketika sudah dibangun, kemudian perlu untuk dipakai di berbagai tempat secara bersamaan, dia akan lebih mudah diduplikasi. Kemudian kecerdasan buatan lebih murah, ini jika skalanya besar dan membutuhkan resource yang banyak ya teman-teman, jika dibandingkan harus merekrut orang dalam jumlah yang sama. Seperti itu. Biasanya akan cost-nya akan cenderung lebih murah. Kemudian kecerdasan buatan bersifat lebih konsisten ya, karena tadi sifatnya tidak butuh istirahat. Seperti manusia mungkin kita ada masa lelahnya, harus istirahat dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan buatan bisa bekerja lebih cepat dan lebih baik. Tentu saja ini jika skalanya sangat besar dan sangat luas. Kemudian harus dilakukan secara terus-menerus dan kontinu. Oke, seperti itu. Nah, untuk terakhir ini ada latihan untuk akhir sesi pertama ya, beberapa pertanyaan yang bisa kalian analisa, kemudian nanti dikerjakan. Ada 5 soal. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan? Tentu saja tadi sudah saya sampaikan di awal. Kemudian apa yang dimaksud dengan sistem cerdas? Kemudian domain kecerdasan buatan yang diadaptasikan, kecerdasan manusia maksud saya yang diadaptasikan ke dalam sistem itu apa saja. Kemudian perbedaan antara AI dan human intelligence atau kecerdasan manusia. Kemudian terakhir cari informasi mengenai perkembangan kecerdasan buatan selama 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Jadi supaya kalian ada sedikit gambaran mengapa AI ini akan terus berevolusi dan penting untuk dikenalkan kepada mahasiswa, karena ya harus tahu bahwa arah perkembangan AI semakin tahun akan semakin mutakhir dan kita sebagai manusia perlu untuk mempelajarinya. Seperti itu. Jadi terakhir ini untuk pengumpulannya ditulis tangan, kemudian bisa di-scan dalam format PDF, kemudian dikumpulkan paling lambat hari ini melalui link berikut. Sampai jam seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Semoga mata kuliah hari ini, pertemuan pertama bisa kalian pahami. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas kembali lebih lanjut terkait AI, implementasinya. Bahkan kita akan ulas juga cabang-cabang AI yang saat ini sedang dikembangkan dengan sangat masif ya teman-teman. Nanti kita akan pelajari satu. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah teman-teman. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Semoga dapat memberikan gambaran dharma saya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Saya, Siti Alfi Solihatin, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.